Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan kembali perkuliahan kita ya. Di pertemuan ke-9 ini kita akan belajar tentang partai politik dan pemilu di negara-negara Islam. Ya. Adapun pokok bahasan yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama tentang pengertian partai politik, ideologi partai politik, bagaimana proses pemilihan ini, kemudian bagaimana peta kekuatan politik di Timur Tengah, kemudian bagaimana nanti ada studi kasus tentang partai politik dan pemilu di Mesir. Yang pertama tentang pengertian partai politik. Di sini ada 4 ahli. Ya, yang pertama Karl Frederick. Dia mengartikan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya. Dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material. Jadi partai politik itu dibentuk oleh sekelompok orang, ya, dia punya tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan pemerintah, yang dalam hal ini dia akan menunjuk pimpinan partainya untuk menjadi kepala pemerintahan, dan setelah dia dapat kekuasaan pemerintahan itu, nantinya dia akan memberikan kemanfaatan bagi anggota partainya. Kemudian ada Solto, dia mengatakan bahwa partai politik itu sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir dan bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum. Hampir sama dengan pengertian yang sebelumnya. Yang membedakan di sini nantinya setelah dia menguasai pemerintahan, dia akan melaksanakan kebijakan umum berdasarkan visi misi partainya. Ya. Oh iya, nanti sore saya ambil. Ya. Berapa biayanya Pak? Oh iya, nanti sore saya ambil karena masih di kantor kayaknya. Iya. Iya. Oh iya, iya yang tadi iya. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Kemudian kita lanjut. Maaf tadi ya. Jadi di sini setelah partai politik itu menguasai pemerintah, maka dia akan melaksanakan kebijakan umum mereka sesuaikan dengan visi misi dari partainya. Kemudian ada Sigmund Neumann, ya, dia mengatakan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan-golongan lain yang tidak sepaham. Jadi ini dia lebih memfokuskan bagaimana strategi
Kedua partai politik itu untuk menguasai kekuasaan pemerintah dengan merebut dukungan dari rakyat, ya, agar dia bisa bersaing melawan partai-partai politik yang lain yang tidak sepaham dengan ideologi partai. Kemudian yang keempat, di sini ada Miriam Budiarjo, pakar politik dari Indonesia, mengatakan bahwa partai politik itu adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Ya, jadi bersama juga dengan yang sebelumnya bahwa partai politik itu dibentuk supaya bisa memperoleh kekuasaan, ya. Dengan kekuasaan itu dia bisa mencapai cita-cita, ya, dari tujuan dari dibentuknya partai politik itu untuk diaplikasikan dalam kebijakan pada saat mereka memerintah. Ya. Kemudian ideologi partai. Ya, jadi setiap partai itu memiliki ideologinya masing-masing, arah perjuangannya bagaimana, ya, nilai-nilai yang dianut, cita-cita atau strategi yang akan disosialisasikan kepada, ya. Secara umum ideologi politik itu adalah seperangkat tujuan atau ide yang memaparkan bagaimana suatu rakyat bekerja serta bagaimana cara mengatur kekuasaan. Di sini berdasarkan ideologinya, biasa kita mendengar ada ideologi politik kanan dan kiri, ya. Kanan biasanya dia konservatif, Islamis. Kemudian kalau kiri itu dia lebih ke progresif, demokratik, atau biasa kita juga sosialis, ya, kita di Indonesia. Kemudian kalau kita melihat peta ideologi partai politik di Indonesia, kita bagi apa? Yang pertama ada Islam tradisionalis, ya, partai politik yang berideologi Islam tradisionalis ini seperti Partai Bintang Reformasi, P3, ya, Partai NU, Partai PKB, ya. Ada pula Islam modern, ya, seperti PAN, ya, PKS, PBB, ya. Kemudian ada juga nasionalis seperti Golkar, ya. Partai mana nih yang paling Demokrat, ya, yang terkenal, PKPI, sebagainya. Ada juga yang sosial demokrat, Partai Buruh, ya, Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Serikat Indonesia, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan. Tidak ada yang terkenal, ya. Kemudian Marhainisme, ya, PDI, PDIP. Kemudian ada juga ideologi Kristen, ya, dan sebagainya. Tapi paling banyak itu memang di nasionalis, ya, nasionalis dengan Islam, ideologi Islam. Kemudian pemilihan umum, ya. Jadi pemilihan umum atau disingkat dengan pemilu adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan tertentu, ya.
seperti presiden, ya, kemudian gubernur, bupati, dan ada juga anggota legislatif, DPR, DPR pusat, DPR provinsi, DPR kabupaten, dan DPD, anggota DPD. Jabatan tersebut beraneka ragam, ya. Tadi mulai dari jabatan presiden, eksekutif, legislatif. Kemudian jadi pemilu ini adalah salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif, tidak memaksa, dengan melakukan kegiatan retorika, ya, hubungan publik, komunikasi massa, lobby, dan kegiatan lain-lainnya. Ya, jadi banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan oleh partai politik untuk mendapat dukungan dari masyarakat, ya, melalui kampanye. Kita lihat saat ini banyak sekali cara-cara kreatif yang dilakukan oleh partai politik dalam mensosialisasikan partainya agar nanti bisa menjadi partai pemenang apalagi di tengah pandemi seperti ini, keterbatasan ruang gerak, aktivitas masyarakat dibatasi, maka mau tidak mau setiap partai politik harus memiliki ide yang kreatif untuk mensosialisasikan partai, karena tidak lama lagi di 2024 itu akan diadakan pemilihan umum. Di dalam pemilu, para pemilih ini disebut konstituen, dan kepada mereka para peserta pemilu ini menawarkan janji-janji atau program kampanye yang akan nanti direalisasikan jika dia terpilih, ya. Tentunya itu pada saat jadi konstituen ini memiliki daya jual, ya, dan partai politik itu harus pandai-pandai dalam di dalam mengkampanyekan program dari partainya supaya para konstituen bisa menarik perhatiannya. Kemudian kampanye juga dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, ya, menjelang suara terjadwal dari KPU. Setelah pemungutan suara dilakukan proses perhitungan. Dari proses perhitungan nantinya ditentukan siapa pemenang pemilu, ya. Dan tentu saja itu sudah ada aturan main dari Komisi Pemilihan Umum tentang perhitungan, ya, dan siapa pemenang, dan ditetapkan dan disetujui oleh para peserta. Kemudian nantinya akan disosialisasikan ke publik. Kita melihat bagaimana pemilu partai politik dan pemilu di luar, khususnya di Mesir, yang sebagai salah satu sebagai studi kasus yang kita lihat pada pertemuan kali ini. Jadi di Mesir ini sudah mengalami beberapa kali pergantian presiden, ya. Sudah 9 kali, dan sejak tahun 1953, ya. Jadi pada saat itu Mesir di merdeka, ya, di dan presiden pertama menggunakan tahun 1953. Ini adalah petanya, peta dari Mesir. Jadi di sini dari presiden pertama, ya, presiden pertama itu Muhammad Najib, cuma
Kemudian Nasser yang sekitar 20 sekitar 16 tahun ya. Kemudian dilanjut oleh Anwar Sadat 11 tahun. Pada saat itu Anwar Sadat meninggal ya karena ditembak. Kemudian digantikan sementara oleh Siti Abu Talib. Ya. Pada tahun 1981 kemudian diadakan kembali pemilihan dan berpilih Husni Mubarak. Inilah puncak otoriter itu terjadi ya karena Husni Mubarak ini memimpin hingga 30 tahun. Dia memimpin selama 30 tahun pas ya. Kemudian Mubarak ini setelah dia dilengsarkan, dia kemudian diganti oleh Muhammad Hussein Tantawi, presiden sementara, ya, sampai akhirnya diadakan pemilihan umum setelah Arab Spring ya, dan terpilihlah Muhammad Mursi. Tapi Muhammad Mursi ini dia tidak bertahan lama karena kembali dikudeta oleh militer dan akhirnya dia tidak bisa mempertahankan kekuasaannya dan akhirnya lengser dan presiden dijabat sementara oleh Adli Mansur tahun dan akhirnya di tahun 2014 diadakan kembali pemilihan umum. Inilah Abdul Fattah As-Sisi, militer yang mengkudeta Muhammad Mursi. Ini adalah bendera dari Mesir. Ini proporsi anggota dewan, kemudian partai-partainya. Ya. Ini informasi tentang pelaksanaan pemilihan umum. Kemudian politik di Mesir. Jadi Mesir merupakan negara republik ya dengan pemerintahan semi presidensial sejak revolusi 2011 yang Mesirnya Presiden Mubarak. Nah, kemudian Presiden Mesir ini aturan setelah revolusi Mesir ya 2011. Presiden Mesir menjabat selama 6 tahun dan parlemen bersifat unikameral. Unikameral ini maksudnya satu kamar dan tidak dibedakan. Akan dibedakan DPR, ada MPR. Kalau ini cuma satu. Kemudian presiden dapat menunjuk 5% dari jumlah total kursi di parlemen dan juga dapat membubarkannya. Jadi 5% dari jumlah anggota DPR, anggota parlemen, kalau misalnya anggota parlemennya tadi 500-an lebih ya, presiden dapat menunjuk 5%-nya, sekitar 25 ya, 25 atau 20 orang, dan dia dari parlemen dan dia juga bisa membubarkannya. Kemudian parlemen bisa memakzulkan presiden. Ya, Mesir pernah dipimpin kerajaan hingga tahun 1952 dengan raja terakhirnya Raja Pahlavi. Tetapi pemilu kembali dilaksanakan setelah revolusi.
Kemudian Parlemen Mesir adalah dewan perwakilan tertua di Afrika dan Timur Tengah. Nah, kita lihat bagaimana pemilihan umum parlemen di Mesir tahun 2020. Jadi diadakan pemilihan parlemen di masa pandemi COVID. Jadi double ya. Jadi ini adalah kuota anggota parlemen yang akan dipilih oleh rakyat Mesir. Jadi pemilihan anggota parlemen itu dibagi menjadi beberapa tahap ya. Ada 2 tahap. Kemudian di setiap tahapannya itu dibedakan lagi, ada yang individual ya, jadi tanpa partai, ada juga yang dengan partai. Ya, jadi dalam 2 tahapan itu juga berbeda di 2 tempat ya. Jadi Mesir yang memiliki jumlah provinsi 27 dibagi 2, ada yang 13 provinsi di tahap pertama, kemudian 12 juga, kemudian 14 lainnya di tahap kedua. Kemudian ini ada 28 ya kursi yang merupakan kuota yang ditunjuk langsung oleh Presiden Mesir. 5% ya, 5% dari 5% dari 596 ya, jadi ada 28 kursi. Nah, jadi sistemnya seperti saya katakan tadi, jadi dari 296 kota ini ya, pertama dikurangi dulu 28 kursi ya, jadi tinggal 568 kursi yang akan dipilih ya secara paralel nantinya ya. Dari 568 kursi ini dibagi 284 akan dipilih di daerah pemilihan kita katakan A ini ya, A meliputi 4 di sini A ya. Kemudian 284 lainnya akan menggunakan daftar partai di jadi 284 ini adalah daftar yang akan dipilih dengan menggunakan partai ya, list partai. Jadi di sini 4 daerah pemilihan itu Cairo, Central, and Southern Delta, dan Mountain, Central and Southern Upper Egypt, dan Western Delta ya, di mana jadi ini adalah pembagian wilayah, kemudian ini adalah provinsinya. Jadi di sini ini provinsi yang tempat pemilihan di daftar partai ini ya. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 27. Jadi mencakup jadi daftar partai yang calon anggota parlemen daftar partai itu dibagi ke 4 daerah pemilihan, ya, 4 pemilihan. Kalau di Indonesia kan kita dapil ya, misalnya ada DPR RI pusat itu dapilnya itu di setiap provinsi, ya. Tapi kalau di Mesir ini dia dapilnya itu berdasarkan wilayah tertentu, ya. Nah, kemudian di sini ada 2 tahapan. Ada tanggal 7 sampai 8 November, ada juga di 24 sampai 25 Oktober. Kemudian yang 284 ini nantinya akan dipilih dengan sistem 2 putaran di 142 daerah pemilihan, ya, seperti ini. Dengan kotanya juga ada, ya. Kemudian tanggalnya juga masing-masing, ya, ada juga. Kemudian nanti ini partai yang bertarung, ya, di 4 di pemilu tahun 2020 ini. Jadi ada Partai Rakyat Party, Justice Party, Taganur, An-Nur, Egyptian Conference Party, sampai Nations Future Party, ya, logonya. Di proses pemilu tahap 1, ya, ternyata dari total pemilih 31.700.000 sekian, ya, ternyata yang ke TPS untuk melakukan pencoblosan hanya 28%, ya. Jadi tingkat partisipasinya sangat rendah, ya. Sedangkan yang tidak melakukan ikut memilih ada 71,9%, ya. Jadi memang di Mesir ini karena masa dari Ikhwan Muslimin, ya, pengikut dari Mursi memang jumlahnya sangat banyak, ya, itu tidak ikut dalam pemilihan. Dia bertentangan dengan rezim yang dulu mengkudeta Mursi, ya. Jadi tingkat partisipasi pemilu di ini sangat. Kemudian hasilnya, ini hasil pemilu di tahap 1 ini. Jadi 142 kursi dengan sistem list dari partai dapat semua, ya, 142. Kemudian 50%-nya 142 juga di individual sistem ini 32 yang langsung memenuhi jumlah ambang batas untuk mendapatkan satu kursi, ya. Sedangkan 110 lainnya harus dihitung kembali untuk melihat siapa yang berhak untuk 10 kursi
Kemudian di tahap kedua, pemilu masih kurang lebih sama ya, sekian juga ya. Partisipasinya sangat rendah ya, tidak mencapai 50%. Kemudian hasilnya yang di sistem ini sama ya, daftar partai ini sama, dan yang individual sistem ini yang memenuhi kuota langsung mendapatkan 41, sedangkan yang 101 ini harus dihitung kembali suaranya siapa yang paling tinggi. Gabungan dari hasil pemilu parlemen itu mendapatkan total sekian ya. Jadi yang biru ini, yang abu-abu ini ya, yang abu-abu ini 104 ya. Kemudian dari jumlah, kemudian dari partai ya, ini paling yang jadi pemenang adalah Nations Future Party. Dia mendapatkan sebanyak 316, bahkan hampir lewat dari setengahnya ya, lewat dari setengah kursi di parlemen. Dan ini kalau salah ini adalah partai dari ACC. Kemudian yang lainnya sedikit-sedikit ya. Republican People Party 50 dari Nation Future. Bahkan ada yang satu Red Gel Party cuma 1. Nah itu hasil pemilu parlemen dari Mesir di tahun 2020. Kemudian pemilu presiden ya, setelah Arab Spring ya, setidaknya sudah melakukan 3 kali presiden ya. Pertama 2013, dan 2014, dan 2014. Di pemilu 2013 ini adalah Mursi, lawannya adalah Syafiq. Pemilihan di pemilihan presiden setelah Arab Spring ini, kalau kita analisis demokratisnya bisa kita lihat ya, karena dari sisi pemilihannya, dari sisi hasil pemilihan hasil dari pemilu ini berbanding dengan 48%. Jadi kemenangan Mursi tipis, itu berarti juga tingkat partisipasi dari tingkat persaingan dari pemilu pertama ini sangat ketat ya, dan juga partisipasi sampai 80%. Kemudian setelah Mursi dilengsarkan oleh kemudian diadakan pemilu di tahun 2014 ya, dengan berbagai dinamika yang dilakukan oleh ACC. Dia mencalonkan diri melawan Sabahi ya. Dari pemilihan itu tingkat partisipasinya juga sangat rendah ya,
itu kalau tidak salah cuma 10-20%. Dia menang telak ya. Ini sangat, kalau kita perhatikan ya, sangat menciderai demokratisasi yang ada di Mesir. Kemudian dia maju sangat mulus menjadi presiden dengan tujuan dari awal ya, dia untuk kudeta Mursi, dan dia kemudian menjadi presiden di tahun 2014 di periode pertama sampai 2020. Kemudian pemilu presiden dipercepat di 2018, kembali menang ya, melawan Musa. Dia terpilih dengan menang 97%. Tingkat partisipasi pemilih juga sangat rendah saat itu. Nah, dari ada sisi lain dari pemilihan umum presiden di Mesir ini ya, bahwa ada sekitar 1 juta pemilih yang apa namanya, mereka mencoret kertas suaranya dan menulis, jadi dia coret cross ya, tanda silang kedua calon presiden itu, kemudian dia menulis Muhammad Salah ya. Jadi dia sebagai sebuah bentuk protes dan anehnya ya, presiden di negara. Kan ada juga yang membuat poster seperti ini. Egypt 2018 itu, presiden Mesir 2018 itu sebenarnya adalah pertarungan antara sisi dengan sisi. Jadi lawan dari sisi ini adalah boneka yang sengaja dipasang untuk melanggengkan kekuasaan sisi. Ini sangat ironi ya dari pemilihan presiden Mesir ini. Dan kita berharap nantinya ke depan setelah Sisi sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri, Mesir bisa kembali menjadi lebih demokratis ya, dengan semangat Arab Spring yang dulu terjadi di tahun 2011. Oke teman-teman, lagi saya sangat berharap pada teman-teman untuk membaca referensi dengan materi yang disampaikan ya, karena materi yang sebenarnya ini sangat terbatas ya, sedikit ya. Jadi untuk memperkaya teman-teman terkait partai dan pemilu yang terjadi di Timur Tengah ya, bisa kalian dapatkan melalui berita-berita internasional ya, yang ada di media-media, baik itu media dalam negeri maupun luar negeri ya. Seperti misalnya kalau di dalam negeri itu ada Publika, ada BBC, ada CNN Indonesia ya. Kemudian kalau teman-teman yang memiliki kemampuan bahasa Inggris bagus, bisa juga membuka
mulai dari Al Jazeera, ya, yang banyak membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu. Selain berita online, teman-teman juga bisa mencari referensi di jurnal-jurnal kredibel, ya, yang tentang demokrasi dan transisi demokrasi, ya, khususnya di negara-negara. Oke teman-teman, saya ini atau kurang dari teman-teman. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah.